Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, seperti yang kita tahu, salah satu masalah saat ini adalah stunting. Namun stunting ini bukan hanya berdampak pada tinggi badan, namun juga berdampak pada perkembangan otak anak dan juga kehidupan ke depan nantinya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan upaya pencegahan stunting, yaitu adalah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pentingnya ASI dalam mencegah stunting. Tentunya dalam perbincangan kita pada pagi hari ini, saya sudah temani dengan dua narasumber kita, dua dokter kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Yakni yang pertama, saya sudah temani dengan seorang dokter anak, yakni Dr. Erly Mayhori Fiorika, spesialis anak. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Siva. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Udah siap ya dok untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah? Siap sekali. Oke, baik pemirsa, kita kenalan dulu nih kepada Dr. Erly. Mungkin Siva akan membacakan CV dari Dr. Erly terlebih dahulu ya pemirsa. Boleh kita tampilkan untuk CV dari Dr. Erly terlebih dahulu. Kita lihat dulu nih, untuk pengalaman tentunya Dr. Erly udah banyak sekali ya dok ya di bidang anak tentunya, dan juga banyak juga jabatan yang sudah ditempati oleh Dr. Erly. Nah, untuk Dr. Erly ini sudah menempati berbagai jabatan. Yang pertama itu Ketua Etik RSUD TAIS pada 2002 hingga 2024 ya dok, Ketua Tim Penurunan Prevalensi Stunting yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dan juga Westing RSUD TAIS 2022 hingga 2024, dan Satgas ASI, Wakil Ketua ID Cabang Seluma 2022 hingga sekarang ya dok, dan anggota IDAI Bengkulu 2022 hingga sekarang. Untuk riwayat pendidikan, dokter ini merupakan lulusan dari pendidikan dokter FKUII dan pendidikan dokter spesialis anak pada FK Unan dari 2017 hingga 2022. Untuk training ini banyak sekali, dari Infant Follow Essential Management in Daily Practice, dan juga ada Lokakarya Pengayaan Ilmu Kesehatan Anak Pusat Kesehatan Ibu dan Anak RSAB Harapan Kita, Asia Pacific Academy of Pediatric Allergy, pelatihan Advanced Pediatric Resuscitation Course, Postgraduate Program Pediatric Nutrition, PONEX, serta Certified Infant Massage Instructor Training Course, dan juga pelatihan manajemen laktasi dan Pediatric in Disaster Management Course. Tentunya banyak sekali training udah diambil oleh Dr. Erly yang nanti akan diberikan edukasinya kepada pemirsa dokter kita di rumah. Baik pemirsa, yang kedua kita sudah ditemani seorang dokter umum yang nantinya juga akan memberikan perspektif serta kasus-kasus khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yakni ada Dr. Elsa Gemitasari. Selamat pagi dokter. Pagi Syifa. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya dok, udah siap juga untuk memberikan edukasi pada pemirsa dokter kita di rumah? Baik, langsung aja pemirsa, saya ingatkan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung kepada dua dokter kita pada pagi hari ini, karena pembahasannya sangat menarik ya pemirsa. Kami membuka WhatsApp interaktif di 0811 10 13 210. Kita mulai perbincangan kita terkait dengan pentingnya ASI dan juga mencegah stunting. Dari Dr. Elsa terlebih dahulu ya dok ya, terkait dengan definisi stunting secara umum terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih dok stunting ini dan terminologi yang harus dipahami oleh masyarakat di rumah? Silakan Dr. Elsa. Ya, jadi stunting ini bukan hanya, kalau sekarangnya bahasa awamnya kayak lihat anak yang pendek dari teman-temannya dibilang stunting. Sebenarnya enggak ya. Jadi kalau kita secara luas lagi, sebenarnya stunting itu gagal tumbuh. Nah, gagal tumbuh pada anak bukan hanya pada perawakan pendeknya atau berat badannya yang kurang dari teman-temannya, tapi secara luas dia itu gagal tumbuh baik di semua organnya bisa terjadi. Namun mungkin yang bisa kita lihat secara parameternya memang dari tinggi badan dengan berat badan. Makanya, dan itu pun juga harus sesuai dengan grafik, bukan hanya semata-mata melihat seorang anak dengan teman-teman yang lain. Jadi ada kayak grafik berat badan menurut umurnya, berat badan berdasarkan tinggi badan, dan semua grafik-grafik itu harus ada yang bisa membacanya, harus tenaga kesehatan yang membacanya juga. Jadi nggak semata-mata hanya perawakan pendek. Mungkin akan lebih jelasnya dengan Dr. Erly ya. Oke, baik, ternyata untuk stunting ini luas ya dok, bukan hanya tentang pendek aja, tapi ternyata banyak sekali yang akan berdampak jika anak ini mengalami stunting, khususnya tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Elsa pemirsa, itu adalah kegagalan tumbuh, termasuk organ-organnya juga tidak berkembang secara maksimal. Baik pemirsa, langsung aja nih kita langsung tanya ke Dr. Erly terkait dengan pentingnya ASI dalam mencegah stunting ya dok. Sebenarnya hubungan antara ASI dan juga stunting itu gimana sih dok? Boleh langsung jelaskan dengan slide-nya dokter. Oke, baik, terima kasih Siva. Baik pemirsa TVRI di rumah, saya Dr. Erly Mayhori Fiorika. Jadi pada hari ini memang kita akan membahas mengenai pentingnya ASI,
Kenapa ASI? Karena ini sangat penting ya, tanggal 1 sampai 7 Agustus itu merupakan World Breastfeeding Week. Artinya adalah pekan ASI sedunia atau pekan menyusui sedunia 2025. Oke. Nah, sehingga Indonesia itu merupakan peringkat kelima negara dengan angka stunting di dunia. Sedangkan stunting itu sendiri berdampak buruk terhadap pertumbuhan. Jadi bukan hanya pertumbuhan, namun juga perkembangan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dan kemudian wasting itu merupakan penyebab terjadinya stunting. Nah, wasting, jadi anak dengan stunting itu sebetulnya tidak hanya langsung stunting kemudian ujuk-ujuk menjadi stunting, tidak, tetapi memang melalui proses terlebih dahulu. Jadi kemudian anak itu mengalami wasting. Wasting itu artinya berat badannya kurang atau dia kurus. Jadi dari kurus kemudian terjadi malnutrisi ataupun defisiensi gizi yang terjadi cukup lama, kemudian menjadi anaknya stunting ataupun pendek. Jadi wasting yang dibiarkan ataupun tidak ditata laksana dengan baik itu nanti akan menjadi kondisi gizi buruk. Oke, nah ini ya. Jadi dari 1 dari 3 anak Indonesia itu mengalami stunting. Jadi prevalensi stunting global secara tahun 2015 memang ini mengatakan bahwa tadi ya 1 dari 3, dan ada 159 juta anak itu di bawah 5 tahun di seluruh dunia menderita stunted ataupun pendek, dengan 85% itu tinggal di 37 negara yang berbeban tinggi gitu ya. Termasuk salah satunya adalah Indonesia. Jadi itu ada di angka merah ya, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Papua salah satunya. Nah, jadi apa saja ancamannya? Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa ancamannya bisa terjadi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi dampak stunting ini sebetulnya sangat luas sekali. Dia mempengaruhi semua lini kehidupan ya dari anak tadi. Jadi dari jangka pendek dia dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak. Kenapa? Karena ternyata dari penelitian dikatakan bahwa anak yang mengalami stunting itu terjadi juga penurunan IQ atau penurunan kecerdasan, sehingga akan sangat disayangkan ya kalau memang ternyata mungkin anaknya IQ-nya cerdas, kemudian akan menurun sekitar 7 dibandingkan anak-anak yang lainnya akibat kurang gizi tadi ya. Oke. Yang kedua, kelemahan sistem imunitas. Jadi ini sudah jelas ya, karena tadi kita bahas bahwa anak kekurangan gizi akibat mungkin macam-macam penyebabnya. Entah mungkin satu itu dari penyebabnya intake-nya yang kurang atau masukannya yang kurang. Jadi mungkin harusnya makannya mungkin 1 piring, tapi habisnya mungkin 1/4, sehingga makanan karbohidrat, protein, mineral, lemak, vitamin dan mineral yang didapatkan dari makanan tadi itu otomatis akan berkurang, sehingga menyebabkan daya tahan tubuhnya itu rendah dibandingkan anak-anak yang lainnya ya. Oke. Itu yang dari stuntingnya. Dan kemudian jangka yang lain tadi ya, karena memang dari gangguan perkembangan otak dia berhubungan juga dengan IQ rendah. Untuk jangka panjang, maka nanti anak juga dapat menyebabkan kehilangan produktivitas. Bagaimana tadi? Karena mungkin ketika daya tahan tubuhnya rendah, sehingga anak itu akan lebih cenderung sakit dibandingkan sehat. Lebih cenderung masuk rumah sakit, tiap sebentar sakit, sampai dewasa juga ya, sehingga nanti yang harusnya dia dapat beraktivitas dengan baik, agar sekolah, bermain, sehingga lebih banyak dihabiskan di rumah sakit atau mungkin di rumah atau di tempat tidur gitu ya, karena lemes anaknya gitu, atau mungkin juga karena lebih banyak sakit, lebih banyak istirahat. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan biaya kesehatan yang otomatis ya, karena tadi anak lebih cenderung sakit sehingga biaya kesehatannya akan lebih meningkat. Itu untung kalau memang pasiennya tercover oleh BPJS ataupun asuransi. Namun jika tidak, jika memang pasien umum, tentu saja akan meningkatkan tadi ya biaya ya, yang harusnya mungkin bisa kita gunakan untuk ini yang lain, untuk untuk bisa digunakan untuk hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat, sehingga nanti akibatnya jadi tertekan habis ke biaya kesehatan. Nah, berikutnya adalah perawakan pendek. Itu tadi sudah jelas ya, karena memang stunting itu adalah salah satunya anaknya adalah perawakan pendek. Tadi sudah betul dijelaskan oleh Dr. Else bahwa kita jangan membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Oh, anak tetangga kok kayaknya jauh lebih pendek, atau mungkin anak tetangga kok jauh lebih tinggi dibandingkan anak kita. Tidak, jadi perbandingannya bukan itu, melainkan memang kita memakai suatu
perbandingan ataupun suatu parameter yang objektif. Berarti ada parameter khususnya ya dok ya. Betul, ada Mungkin parameter untuk parameternya nanti akan kita bahas setelah berikut ini ya dok ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami. Tentunya kami akan membahas terkait dengan ASI dan juga parameter apa yang digunakan untuk mengukur nantinya anak stunting atau tidak. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.